Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube channel. Jumpa lagi. Salam kreatif buat kita semua. Kali ini masih review bonsai anting putri dari akar. Jadi yang saya lilitkan. Maka saya sesuai janji saya kemarin bahwa masih ada lagi. Masih banyak sebenarnya yang dari akar anting putri ya. Ini itu lihat, ini akarnya melilit di batu karang, karena kalau tidak dililitkan dia namanya akar meliuknya tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi setelah lama, dulu dari sebesar rokok sekarang sudah sebesar jempol. Ini dulu kemarin sudah pernah juga saya upload, cuman saya tidak terangkan bahwa ini dari akar, memang betul-betul dari akar ya, dari akar sisa bongkaran anting putri di dalam pot. Jadi setelah saya tanam, kira-kira di batu ini 2 tahunan ya, hampir sama dengan yang lainnya, cuman kebetulan ini agak besar kemarin bibirnya juga. Jadi kita rombak, kita ini lagi, kita servis lagi supaya nanti bentuknya menjadi semakin indah ya. Yang tidak perlukan kita buang, yang kira-kira bakal menjadi potensi bagus, kita lanjutkan lagi, kita besarkan. Ini apa ya, kalau dibilang kayaknya kayak semi gasket tapi asalnya dari akar ya. Yang jelas kalau kita ada kemauan untuk berbuat atau membuat sesuatu dan ada kemauannya, insya Allah bisa. Saya juga baru masa ini sekarang juga belum bisa, jadi baru belajar bonsai ini sekitar 2 tahunan lebih ya. Tadinya saya fokus ke bonsai kelapa, ikut-ikutan juga, cuman tidak jadi karena memang di sini banyak, di komplek perumahan ini banyak monyet. Jadi kemarin sempat dihancurkan oleh monyet. Jadi tinggal 2 batang lagi kelapa yang umurnya sekitar 4 tahunan ya. Itu yang kemarin dibentuk Garuda dan kelapa biasa. Nah ini setelah tahu ada kawan-kawan mulai bonsai ini, diajarin, saya mau ikut-ikutan. Nah ini akarnya nih, yang melilit dari manapun kita bisa pandang dengan indah kalau kita atur dengan posisi atau dengan aturan yang memang bagus gitu. Kalau kita biarkan saja, bunga apapun tidak akan berbentuk dan tidak akan nyaman dilihat kecuali saat berbunga saja. Nah ini anting putri ini bunganya cantik ya, kecil, putih seperti melati, tapi wanginya minta ampun, wangi sekali ini kalau sedang berbunga. Ini sebenarnya sudah mulai berbunga ini karena kemarin habis dipupuk. Jadi cara memupuk bonsai itu kalau kita tidak punya pupuk yang bagus, pupuk kimia biasa misalnya pakai pupuk buah, pupuk bunga sama pupuk daun, saya campur jadi satu, kemudian saya rendam selama hampir setengah bulan, sudah mencair. Nah nanti kita ambil sekira-kira berapa ya, kalau ukuran saya pakai ukuran tutup botol bekas nyemprot untuk pilok gitu, kira-kira berapa cc, 200 atau 150 cc. Itu dicampur dengan 1 bak air lagi ya, baru disiramkan, jadi bunganya tidak mati. Kalau terlalu banyak air juga, terlalu banyak pupuknya juga bakal mati, karena bonsai ini kan medianya cuma di pot saja. Jadi kalau kita pupukkan langsung biasanya akan membuat akarnya busuk ya. Jadi itu pun kalau di air, ada bunga-bunga tertentu yang sudah kita campur air, kemudian kita campur air lagi dengan sekitar 180 cc, itu kita campur dengan 2 liter air, itu pun masih bisa membuat bunga mati ya. Jadi kita siramkan di bawahnya saja, jangan sampai kena daunnya. Ada bunga yang kena daunnya oleh siraman pupuk mati. Jadi ini hanya dipupuk kemungkinan 2 bulan sekali saya, karena di pot juga nggak bisa sering-sering pupuk, takutnya membusukkan akar ya. Kemarin punya ancimo, saya siram dengan itu, saya salah nyiramnya dari atas.
rupanya sampai sekarang malah mati ya, padahal sudah dicampur dengan air 2 liter. Bagaimana kalau masih murni bentuk pupuk kimia itu ya. Nah, ini di akarnya kan saya lilitkan di pohon, di batu, akhirnya jadi pohon dia setelah besarnya ini. Ini kan dari akar nih. Dari akar saya lilitkan ke batu, kemudian dibiarkan setelah tumbuh. Nah, ini baru kita arahkan kemana kita mau fungsikan, mau bentuk model apa gitu kita. Ini yang jelas kalau kita mau belajar, mau berusaha untuk membuat sesuatu yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa, ataupun yang tidak indah menjadi indah, itu pasti bisa, karena kita ada kemauan dan ada kerja kerasnya. Ini sebenarnya hobi, tapi hobi yang bagus, karena hobi ini tidak membuat kita terus melancong kemana-mana. Ya kalau mencari bakalan bolehlah ke hutan atau ke manapun. Cuman kan endingnya kita sering di rumah. Beda dengan hobi yang misalnya mancing atau hobi jalan-jalan kan, kita jangan nggak pernah di rumah gitu. Dan ini kebetulan ya memang saya hobi bunga dan hobi menanam, kemudian saya tidak punya modalnya ya, ini dari akar pun saya buat jadi supaya lebih indah, dan saya senang gitu kalau buatan sendiri, walaupun tidak sesempurna buatan orang yang sudah ahli dan beli dijual di pasaran, di bursa bonsai ataupun orang jual bonsai. Kebetulan hampir semua yang saya punya itu hanya berapa yang beli bibitnya, itu pun karena memang nggak ada sama sekali, jarang sekali orang punya itu. Jadi saya coba main ke taman beli itu pun belum bentuk. Nah kemudian kalau ini dulu dasar awalnya sudah sekitar berapa tahun itu indukannya, ini sekitar 20-an tahun. Dulu dapat minta rantingnya, saya tancap, kemudian sudah berumur 10-an tahun atau 15-an tahun saya bongkar, saya buat bonsai. Ada tuh bonsai besarnya, pohon besar aslinya. Kemudian ini akar-akarnya saat membongkar kan ada akarnya. Jadi kita gunakan karena memang akarnya gampang tumbuh. Dan pohon anting putri ini kalau terluka kemudian sembuh, di situ akan tumbuh tunas gitu. Itu makanya sebenarnya ini pengurusannya lebih ribet, karena memang sedikit sebentar keluar tunas. Asal subur sedikit dia akan keluar tunas, tetapi tidak apa, itu kan untuk kegiatan harian kita. Dan kalaupun ada yang ranting yang mati, kita bisa gantikan dengan ranting baru gitu. Memang harus kita bentuk lagi, tapi tumbuhan yang paling enak ditanam ya ini kan menurut saya, anting putri ini lebih cepat tumbuhnya dan paling gampang tumbuhnya, asal medianya bagus itu akan lebih cepat. Jadi ini anting putri ini kalau kita punya, misalnya kita cabut kemudian kita belum sempat nanam, mau 1 bulan 2 bulan, yang penting bonggolnya direndam ke air ya, jangan sampai kering airnya, dia akan tertumbuh dan akan bertunas. Dia medianya air saja. Sebenarnya ini tanaman perdu atau semak lah ibaratnya, cuman dia bisa besar dan tinggi ya, hampir sama dengan bunga yang kemarin sempat yang baunya nggak enak, cuman buahnya bisa manis kecil-kecil itu. Nah ini lantana, seperti lantana, cuman ini lebih enak, mudah. Kalau lantana rantingnya itu dalamnya berlubang seperti busa, jadi patah kalau dipuntir. Kalau ini enggak, full. Jadi ini akarnya saya sudah lilitkan ke batu ya, udah lama, 2 tahunan lebih ini. Nah ini kan yang saya bilang tadi, di mana ada luka dia tumbuh, itu bekas tumbuh ada. Jadi kita harus buang. Nah ini. Jadi seolah-olah pohonnya besar kan kalau dililitkan ke batu, tapi kalau hanya ditanam begitu saja, dia lambat besarnya. Karena di dalam pot, kalau di dalam tanah mungkin lebih besar lagi, di ground namanya.
di tanah. Nah ini ya karena apa ya, buatan sendiri ya sejadi-jadinya, yang penting saya senang. Nah, ini di batu, setelah tumbuh kita rawat dengan baik. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi nanti di lain kesempatan.